Bu, ketika sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar ini ngobrol, ketika Rasulullah dengan Abu Bakar lagi ngobrol, ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu dikenal orang yang dari kampung, bodoh, adab akhlaknya buruk. Ini Rasulullah lagi berbincang dengan Abu Bakar, dia nggak ngerti mana yang Rasul, mana yang Abu Bakar. Tapi ketika itu Rasulullah tuh Abu Bakar itu lagi menyampaikan sesuatu, langsung dipotong. Ini orang ini jelek-jelekin. Astagfirullah, astagfirullah. Dijelek-jelekin, astagfirullah. Tapi yang ketiga dijelek-jelekin, dimaki-maki, dihina. Rasulullah meninggalkan Abu Bakar tanpa permisi, tanpa salam, tanpa mengatakan apa. Rasulullah tinggalkan ke Abu Bakar. Kemudian dikejar. Ya Rasul, kenapa kau tinggalkan aku? Apa salahku ya Rasul? Maka Rasul katakan, ya Abu Bakar, ketika orang Arab Badui tadi memaki-maki kamu, jelek-jelekin kamu dengan kata-kata kasar, kamu istighfar, kamu tenang, malaikat tersenyum. Yang kedua pun demikian. Tapi ketika orang Arab Badui tadi membuat kamu jengkel, kamu juga marah, emosi, malaikat pergi meninggalkan. Aku pun meninggalkan, karena itu setan yang merubuni diri. Ibu kalau lagi marah-marah mati apa itu? Orang tuh Bu ternyata harus dimulai dari sekarang. Tutur kata tuh Bu, melembut-lembutkan hati itu harus dilatih. Contoh nih, kalau ada yang tamu datang, Assalamualaikum. Kalau wanita yang saya, Waalaikumsalam. Tapi Waalaikumsalam, siapa? Mesti nggak solihah deh, belum solihah deh. Ada apa? Belum tahu dia bilang gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi Ibu mulai hari ini jadi orang yang sabar. Sabar itu mesti lembut orang hatinya. Jadi kalau masih kasar, masih gampang kesinggung, itu tandanya dia hatinya belum baik, hatinya masih berpenyakit. Kalau nggak dikatakan, dia nggak sadar dirusak oleh iblis. Coba deh kali sekarang itu, kalau ketemu teman itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana kamu? Ya aku senang banget. Assalamualaikum, salam. Mana kabar baik? Kemana? Depan, di mana? Belakang. Enggak gitu. Ya, raut orang yang nggak gampang marah itu enak dipandang. Ya kan Bu? Tapi orang yang gampang marah tuh wajahnya ditekuk. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang soleh. Baik ya. Yang kedua, apa yang merusak hati iman dan ibadah? Yang kedua adalah yaitu al-hasadu. Hasad, iri, dengki, benci, dendam itu jadi satu. Al-hasadu, hasad, iri, dengki, benci, dendam. Ibu, apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Maksudnya surat yang ke-113 surat Al-Falaq. Itu kan mengajarkan kepada kita agar kita apa? Tidak punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam. Waduh, hasad itu buruk sekali Bu. Maunya kebaikan itu hanya untuk dirinya. Mending kalau hanya segitu Bu. Ini orang gak suka dengan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, ngajak-ngajak orang untuk membenci dirinya. Hasad, iri, benci, dengki, dendam.
Ada syairnya itu kan, Bu? Ada syairnya kan? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, gitu kan? Teman sahabatnya dapat rezeki, dia ya iri. Termasuk hasad itu, Bu, suka ngomongin orang ini loh. Ada temannya pakai baju, dikomentarin. Lihat. Habis ngaji baru 3-5 langkah ngomongin temennya. Ada enggak? Istighfar, astagfirullah. Terus ngajinya dapat apa kalau gitu? Gimana hatinya mau baik? Ngaji itu buahnya hatinya jadi lembut. Apalagi sama anaknya mertua. Assalamualaikum. Waalaikum. Hasad, iri, dengki. Ibu, hasad itulah yang menjadikan iblis dilaknat oleh Allah sebelum sombong. Kedengkian terhadap Allah mengistimewakan Nabiullah Adam alaihissalam. Hasad pertama kali dilakukan oleh kakak kita yang pertama. Siapa kakak kita yang pertama? Kan ada Habil dan Qabil. Itu karena hasad dengkinya Qabil, Bu. Habisnya Habil dapat yang cantik. Dia merasa iri dia. Ibu pernah iri ya kayak gitu? Bu, orang tuh kalau iri ya, Bu, dalam bertetangga aja masalah. Dia iri sama tetangganya, Bu. Itu ketika tetangganya berbeda sudah urusan masing-masing, Bu. Kakak beradik aja rezekinya beda-beda loh, Bu. Ya kan? Ada yang kakaknya kaya, adiknya? Kakaknya kaya, adiknya lebih kaya. Hasad itu merugikan diri kita, merusak hati kita. Orang yang hasad itu nggak ada ketenangan jiwanya. Dia bisa suuzon, dia maunya itu orang tuh dapat kesusahan dan dia dapat kesenangan sendiri. Nggak boleh, Bun. Kita tuh boleh iri dengan dua hal. Satu, orang yang diberi ilmu, dengan ilmunya diamalkan, ilmunya diajarkan, dia dakwakan. Yang kedua, dengan orang yang kaya, diberi kekayaan, harta kekayaannya disedekahkan di jalan Allah. Boleh dalam hal itu. Kita boleh iri dengan, kalau kita merasa nih melihat anak muda, kita iri anak muda ini baik amal ibadahnya. Kalau kita lihat dengan yang tua, kita berhusnuzon orang tua ini sudah pasti banyak bekalnya. Jadi yang ada itu, Bu, positive thinking nggak akan bisa kita miliki, bersangka baik nggak akan kita miliki kalau kita masih punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam, azab itu. Kenapa, Bu? Orang yang punya sifat hasad ini nggak akan bisa jadi orang bersyukur. Gimana dia mau bersyukur? Yang kepikir orang lain, nggak berkah hidupnya, rusak hatinya. Ibaratnya orang seperti ini adalah ember yang diisi air tetapi bolong atau bocor. Malam dia sudah isi itu ember, pagi harapannya bisa untuk mandi untuk keperluan yang lain, habis. Kenapa? Karena kedengkiannya tadi, hasadnya tadi. Bu, makanya kalau kita nih, kalau ada orang yang pernah berbuat yang enggak baik pada kita, tutup buku semuanya. Tadi Bengkulu, Semarang. Dulu mestinya begitu. Enggak, aku enggak mau lagi ingetin. Enggak mau. Ibu pernah dengar kan nasihat?
udahlah ceng maafin aja, udahlah ceng ikhlasin saja gitu kan? Ikhlasin saja itu meliputi memaafkan, melupakan keburukan dosanya, kesalahannya, dan mendoakan yang baik-baik. Nggak akan mungkin kalau kita masih punya hasad, iri, dengki, benci, dendam, nggak. Udah deh ikhlasin aja gitu kan Bu? Maksudnya memaafkannya, melupakan keburukan kesalahan dosanya, dan mendoakan yang baik-baik. Mana yang susah? Mana yang berat? Mana yang berat? Memaafkan berat, melupakan berat. Cuma nggak nginget-nginget itu aja. Bun, kalau muncul boleh, wajar. Tetapi masalahnya setelah muncul itu terus diikuti enggak? Makanya kalau sudah muncul itu apa yang kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Enggak mau. Untungnya apa? Makanya maaf ya, Imam Ghazali kok ngasih contoh itu ekstrim ya. Orang yang dalam dirinya ada kesabaran dan keikhlasan, ya, dia akan punya sahabat hasad iri dengki dendam. Diumpamakan seperti dia habis ke toilet.